Masih sondele, pila no kolo yelele. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Rabbi la uridu siwah, يرتاح قلبي كلما نادى. اشرح صدري بالذكر يا الله، يسر أمري في كل ما ألقى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok KKNIK IAIN Kudus kelompok 91 ingin sedikit menjelaskan tentang pemetaan makom di Sunan Kudus. Untuk selanjutnya teman-teman bisa melihat sendiri, jangan di skip dan jangan lupa like dan subscribe di bawah ini. La ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar. Fi dhikri rabbi yatma'innu qalbi, wa tadhubu ahzani wa yughfaru dhanbi. Ishrah sadri bidhikri ya Allah, yassir amri fi kulli ma alqa. Nawwir qalbi wahfadni ya Rabbah, anta anisi dawman ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Masih sondele. Komplek pemakaman Sunan Kudus terdapat sejumlah cungkupan berisikan peta kubur yang memanjang di belakang masjid dengan pintu gapura menuju ke cungkup besar makam Sunan Kudus. Pemandangan awal di komplek tersebut terdapat regol gapura batu reksa yang menjadi akses masuk para peziarah. Di ruang terbuka setelah gapura masuk terlihat deretan nisan tua yang tidak beraturan dan banyak tanda namanya yang sudah hilang ditelan waktu. Di wilayah ini terdapat cungkup makam yang memayungi Pangeran Poncowati yang merupakan panglima tertinggi angkatan perang dan juga menantu Sunan Kudus dari anak kedelapannya, yaitu Ratu Brodo Pinar, dari istri keduanya yaitu Putri Adipati Becat Tanda Tairung. Pangeran Poncowati juga diyakini oleh masyarakat Kudus sebagai pendiri Langgar Bubra yang ada di Desa Demangan, Kabupaten Kudus. Di sekitar makam Pangeran Poncowati terdapat banyak makam kuno yang sudah tidak ada namanya karena dimakan waktu karena lamanya waktu yang sudah berlalu. Cungkupan besar yang memayungi Pangeran Poncowati ini banyak didatangi oleh para peziarah setelah berziarah ke makam Sunan Kudus. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang komplek makam Sunan Kudus, yaitu terdapat di sebelah selatan. Ada beberapa makam yang dimana di sini komplek makam para penghulu Kudus. Penghulu ini sudah ditemukan pada masa Kesultanan Demak. Tugasnya yaitu menyempurnakan tugas sultan yang selain sebagai kepala negara juga menjadi pemimpin agama. Pada masa itu, penghulu berkantor di Masjid Agung.
Bila menggelar sidang, beliau melakukan di serambi masjid. Pada masa Kesultanan Demak, Raden Patah menunjuk Pangeran Bonang sebagai penghulu pertama. Lalu Pangeran Bonang digantikan oleh Magdum Sampang. Lalu Kiai Pambayung, dan pada periode Kesultanan kedua, Pangeran Seberang Lor menunjuk Rahmatullah sebagai penghulu, kemudian digantikan oleh Kanjeng Sunan Kudus. Nah, di sini terdapat makam-makam komplek penghulu Kudus pada masa Kesultanan Demak. Terima kasih. Selanjutnya, tepat berada di sebelah kiri jalan pintu masuk ke makam Sunan Kudus, terdapat dua makam pangeran, yaitu Pangeran Pademangan 1 dan 3. Bisa dilihat makamnya sebagai berikut. Nah, ini yang pertama Pangeran Pademangan 1 dan selanjutnya Pangeran Pademangan 3. Pangeran Pademangan 1 dan 3 merupakan tokoh yang termasyhur pada zaman kerajaan Demak dulu. Makamnya tepat berada di pojok pintu masuk menuju ke makam Sunan Kudus. Di sebelah kiri saya adalah makam dari para pangeran. Salah satunya yaitu Pangeran Pademangan. Makam para pangeran berada tepat di samping Kiai Haji Asnawi. Letak dari makam para pangeran adalah berada pada pintu masuk pertama menuju makam Sunan Kudus. Kiai Haji Asnawi berada di kompleks makam Masjid Menara Kudus di Jalan Menara Pajetan, Kauman, Kecamatan Kudus, Kabupaten Kudus. Berikut dapat dilihat makam Kiai Haji Asnawi tepat di depan deretan kompleks makam para pangeran yang lokasinya berada di depan pintu masuk makam Sunan Kudus. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Kiai Haji Raden Asnawi. Beliau merupakan salah seorang ulama keturunan ke-14 Sunan Kudus Raden Ja'far Shodiq dan keturunan kelima Mutamakin Kajen Margoyoso Pati. Kiai Haji Asnawi lahir di Kampung Damaran, Kudus pada tahun 1861 Masehi. Kiai Haji Asnawi adalah ulama besar asal Kudus dan salah seorang panutan di Kudus karena beliau merupakan sosok pendiri dan penggerak Jami'iyah Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Asnawi wafat pada Sabtu Kliwon 25 Jumadil Akhir 1379 Hijriah atau 26 Desember 1959. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari teman-teman tadi mengenai kompleks makam Bupati Kudus. Lokasi kompleks makam Bupati Kudus sendiri terdapat di sebelah bagian selatan, bagian barat dari makam Sunan Kudus itu sendiri. Dalam kompleks ini terdapat beberapa makam, yaitu antara lain makam dari Bupati Raden Aju Tumenggung Cokro Hadinegoro yang wafat pada tahun 1886. Selanjutnya, di sebelah dari makam Bupati Cokro Hadinegoro terdapat juga makam bupati lainnya, yakni Aris Patmonegoro Bupati Kudus yang sekaligus mantu dalem Kanjeng Susunan Pakubuwono. Selanjutnya, di sebelah dari makam Aris Patmonegoro terdapat juga makam Bupati Kudus Tisno Wijojo Tumenggung.
yang wafat pada tahun 1911. Selanjutnya terdapat juga makam Bupati Kudus, makam Cokro Hadinegoro. Dalam kompleks ini terdapat juga makam Bupati Semarang, yakni makam dari T. Cokro-Diponegoro, Bupati Semarang. Itulah beberapa makam yang berada di kompleks pemakaman Bupati Kudus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya yang akan menjelaskan mengenai kompleks-kompleks pemakaman yang berada di sekitar makam Sunan Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di samping makam ahli waris Sunan Kudus, tepatnya di sebelah selatan makam Sunan Kudus. Terdapat 16 makam dari ahli waris Sunan Kudus. Berikut dapat dilihat. Pada 16 makam tersebut tidak dicantumkan tanda pengenal atau informasi mengenai makam tersebut. Hal itu dilakukan sebagai bentuk pengkultusan atau bentuk penghormatan kepada ke-16 ahli waris. Subhanallah walhamdulillah. Makam untuk selanjutnya yaitu makam Pangeran Pedamaran 5 dan 6. Letak makam Pangeran Pedamaran 5 dan 6 ini terletak di barat, di luar tungkup pemakaman Sunan Kudus. Jadi setelah kita keluar dari tungkup pemakaman Sunan Kudus, ke barat persis itu ada makam yaitu Pangeran Pedamaran 5 dan 6. Pangeran Pedamaran ini termasuk tokoh-tokoh masyhur ya, karena kalau dilihat dari segi pemakamannya, segi makamnya itu terdapat ada kayak ada gentengnya, ada atapnya, dan di sekeliling Pangeran Pedamaran ini ada makam-makam. Bisa dilihat ya, makam-makam banyak sekali. Itu makam-makam mungkin para prajurit ataupun para pengikut pada Sunan Kudus. Selanjutnya yaitu makam dari Pangeran Palembang dan Panembahan Palembang. Makam ini terletak di sebelah kiri dari makam Sunan Kudus dan berseberangan dengan kompleks makam para pejabat tinggi di Kudus di era pra dan masa Orde Lama. Makam Pangeran Palembang dan Panembahan Palembang ini merupakan makam dari salah satu dari 8 orang anak Sunan Kudus dari istrinya yang kedua, Adipati Pecat Tanda Terung, putri Pangeran Husein yang seibu dengan Raden Patah dari Majapahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidina Husna. Saya sekarang sedang berada di depan kompleks makam para pangeran atau pemilik silsilah dari Sunan Kudus dari generasi ke generasi. Untuk pembagiannya di sini terdiri dari beberapa blok, yang dimana terdiri dari blok paling utara dan blok bagian tengah dan blok
bagian sini, dan di bagian sini terdapat 21 makam. Di antara deretan makam yang ada di sini terdapat makam dari Kiai Haji Raden Asnawi. Beliau adalah salah satu seorang ulama keturunan ke-14 Sunan Kudus dan keturunan kelima Kiai Haji Mutamakin Kajen Margoyosopati. Beliau lahir pada hari Jumat Pon kisaran tahun 1861 atau 1281 Hijriah di daerah Desa Damaran. Beliau adalah putra dari Haji Abdullah Husnin dan Raden Ayu Sarbina. Selain memiliki silsilah keturunan ke-14 dari Sunan Kudus, beliau juga menjadi salah satu ulama dan pelopor Jam'iyah Nahdlatul Ulama di kota Kudus dan sekitarnya. Beliau wafat pada hari Sabtu Kliwon 20 Jumadil Akhirah tahun 1379 Hijriah atau lebih tepat dengan 26 Desember 1959 Masehi. Di sini selain terdapat makam dari Kiai Haji Raden Asnawi, di sini juga terdapat makam dari Bu Nyai Hamdanah. Beliau adalah istri dari Raden Asnawi. Selain menjadi salah satu penggerak NU di Kabupaten Kudus dan sekitarnya, beliau juga mendirikan madrasah yang diberi nama Madrasah Qudsiyah. Selain menjadi ulama yang karismatik dan memiliki silsilah dari Sunan Kudus, hal inilah yang menyebabkan makam dari Kiai Haji Raden Asnawi ditempatkan di sini. Dan beliau adalah orang terakhir yang dimakamkan di Kompleks Sunan Kudus. Setelah itu tidak ada seorang lagi yang dimakamkan di sini karena beliau adalah yang terakhir dimakamkan di sini. Selanjutnya, di sebelah selatan tungku pemakaman Sunan Kudus terdapat beberapa makam, yaitu makam para ulama termasyhur pada masanya, seperti makam Kiai Haji Soleh, Kiai Haji Turoihan Ajuri, Kiai Haji Masniah, Kiai Haji Kamal, dan Kiai Haji Maksum. Letaknya yang berada persis di sebelah selatan tungku pemakaman Sunan Kudus. Setelah kita keluar dari makam Sunan Kudus, di sebelah selatannya persis terdapat beberapa makam tersebut. Di sini saya sedang berada di kompleks pemakaman Sunan Kudus atau biasa disebut dengan Jaka Sodik, di mana kompleks ini terdapat makam Sunan Kudus beserta makam kerabatnya. Di sini, di sisi kiri saya terdapat makam Panembahan Koling, Panembahan Koleja, Panembahan Kaling, garwa atau istri Sunan Muria yang merupakan adik dari Sunan Kudus yang bernama Raji Kanjeng Sunan Kudus, dan di sebelah kanan saya terdapat makam istri ataupun garwa Sunan Kudus, Pangeran Adipati Teroeng, dan Panembahan Menggahos.